kalau bahasa Maduranya kadang ngocak terlanjur nyinyir. Ini kan cara antum berdakwah itu kan berbeda. Sampai yang paling, saya punya teman begal, punya teman pemabuk biasa rata-rata banyak. Oh ini Husain yang anti kufiah katanya. Sampai dibilang anti kufiah. Iya anti kufiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Gus Hamid. Alhamdulillah saat ini saya punya tamu yang terhormat yang diidolakan banyak anak-anak pemuda ya, khususnya di pemuda milenial, yaitu Husain ya. Husain, masya Allah. Apa kabar Sin? Alhamdulillah. Kebetulan ini paman saya sendiri. Masya Allah. Secara nasab masih paman. Tapi masya Allah keahliannya ini paman saya. Oh enggak ada. Sekarang kita ngobrol santai Sin ya. Ini nggak gelap kan ya? Aman ya? Aman. Ini ada beberapa pertanyaan ini buat Husain. Ada pertanyaan dari saya sendiri sebenarnya. Siapa sih Husain? Husain itu seorang pemuda biasa-biasa aja yang kebetulan suka ngomong. Ngomong apa sih? Ya ngomong apa yang selama ini saya suka kaji. Kebetulan suka mikir, merasa peka terhadap keadaan sekitar, merasa ingin menanggapi sesuatu yang mungkin lagi happening dan sebagainya dari sisi kajian Islam. Karena rasa greget itu selalu muncul ketika apa yang saya lihat itu, loh kok Islam tiba-tiba kayak gini. Jadi arah bahasan itu lebih ke kajian Islam. Ya walaupun hakikatnya yang dibahas tetap dasar-dasar aja karena keterbatasan ilmu saya. Jadi merasa dipanggil lah Husain ini untuk juga ikut serta dalam membahas tentang keagamaan. Iya mungkin. Dan itu Abuya itu pernah begini ke saya. Duduk kan berlima gitu. Saya, saudara-saudara dan sebagainya. Terus habis saya tiba-tiba nyeletuk. Kok saya tiba-tiba pengen ya ada anak saya yang jadi mubaligh katanya. Jadi kenapa? Ya karena alhamdulillah ini insyaallah nanti morok, kalau kata orang Madura morok. Tapi ngajar ya. Tapi dipikir-pikir kita ini dari generasi terdahulu gak ada yang jadi dai katanya. Gak ada yang jadi mubaligh. Maksudnya tuh yang di panggung yang begitu. Jadi tapi untuk mungkin dari sisi keilmuannya banyak yang mampu, tapi mungkin untuk mentalnya iya. Kakak saya bahkan banyak. Saya cuman selangkah lebih maju dari sisi public speakingnya doang mungkin. Kakak antum yang Abdullah itu ya? Abdullah. Masih sezaman dengan saya dulu. Sezaman? Iya, di Syekh Tariq. Di Syekh Tariq. Beliau memang qori dari dulu, insyaallah suaranya bagus, merdu. Saya ngambil sanad juga dari. Nah dari itu sih. Sekarang pertanyaannya, ini kan cara antum berdakwah itu kan berbeda. Berbeda lah daripada umumnya. Jadi iya, dakwahnya antum itu lebih masuk ke sampai bahasanya itu ke pemuda lah, anak-anak milenial. Nah kenapa Husain bisa terjun ke dakwah seperti ini? Apakah dakwah-dakwah yang sudah dilakukan oleh para tokoh dari dulu apa kurang maksimal? Lebih tepatnya begini. Saya kan masih muda, masih 19 tahun. Iya. Masih 19 tahun. Masih 19 tahun? Masih 19. Sudah tunangan? Belum. Nikah? Belum. Jadi kan masih 19 tahun. Jadi saya paham tentang orang-orang yang seumuran sama saya. Jadi orang-orang usia 19 tahun sampai 25 tahun saya tahu gimana keadaan mereka. Saya juga anak kampus kan ya. Terus teman-teman saya itu berasal dari berbagai macam kalangan, dari yang paling taat sampai ahli maksiat itu ada semua. Kuliah di mana sih? Winsa. Winsa. Jadi dari yang ahli taat, santri yang benar-benar masya Allah tabarakallah, yang istiqomah, yang pokoknya kalau bicara masalah ibadah, ilmu semuanya mantap benar. Sampai yang paling saya punya teman begal, punya teman pemabuk biasa rata-rata banyak, pezina ini itu. Terus saya ngobrol sama mereka, ini kalian kok bisa begini-begini. Jadi saya paham. Jadi mereka itu arah bahasanya itu ke sana. Sehingga posisi Husain bukan sebagai pendobrak metode yang telah ditetapkan oleh para ulama-ulama yang lain, apalagi ulama salaf. Tapi Husain hanya menjadi seorang penyambung lidah. Kebetulan bahasa mereka terlalu tinggi.
dan sulit untuk dipahami sama orang-orang awam. Sulit, terlihat sulit untuk dibikin relate sama orang-orang awam. Makanya saya di sini hanya menjadi sosok penyambung lidah. Kalau ini bahasanya terlalu rumit bagi orang-orang yang ya sebenarnya kurang lebih sama kayak saya, nah saya pakai bahasa yang agak kekinian sehingga bisa diterima sama teman-teman sekalian. Kekinian dengan arti contoh Sin, pernah nggak berdakwah dengan bahasa-bahasa alay? Duh, sering. Contoh seperti apa sih? Kayak sekarang kan lagi rame ya guys ya gitu. Oh iya. Ya guys ya di TikTok itu rame. Wah banyak yang saya pakai. Sekarang juga lagi lagi kekinian bestie. Bestie. Kan pernah pakai. Oh iya. Sering pakai bahasa-bahasa yang mungkin terkesan alay. Bestie villa ya. Bestie villa. Bestie to the jannah. Iya, Masya Allah. Sin, kebetulan ini Sin, saya di Pamekasan, di Madura, punya komunitas Sin, namanya Pemuda Muslim Moderat, Subhanul Muslimin Al-Mutawassitin. Saya pengen tahu Sin, pemikiran Anda tentang tawassut itu apa, moderat itu apa? Saya pernah nonton di YouTube itu kajian Syekh siapa saya lupa. Itu cuma ngebahas tentang waja'alnakum ummatan wasata di dalam Al-Qur'an. Wasata itu aja udah dibikin episode sampai berepisode. Episodenya banyak. Jadi untuk ngebahas tentang tawassut ini panjang dan seorang muslim kayaknya sangat sulit untuk ngebahas sampai ke arah sana dan gak sampai ke kapasitasnya. Gak sampai kapasitasnya. Untuk pemuda sebagai dasar lah tentang tawassut. Intinya untuk memahami konsep tawassut sejak dasarnya saja Islam sudah tawassut. Iya. Islam saja secara akar gak perlu dibikin tawassut karena hakikatnya memang udah tawassut. Tapi muslimnya yang sulit untuk tawassut. Mungkin. Nah, sehingga kalau dari dasar Islam itu sudah moderat, Islam itu sudah tawassut. Gak perlu dibikin tawassut lagi untuk ya ditawassutkan. Jadi apa ya bahasanya? Bikin sesuatu yang sudah ada. Insyaallah ya. Sebenarnya dari dulu Sin, teman-teman itu minta Gus coba podcast sama Husin. Pengen tahu ini kita ini sekarang pemuda ini kan sebenarnya butuh petunjuk. Tapi terkadang di saat ketemu dengan tokoh dia itu takut. Takut karena apa? Saya loh pakai celana, saya pakai pakai kaos, saya enggak pakai gamis. Apakah sebenarnya ini bagaimana sebenarnya sih cara mengatasi pemuda-pemuda sekarang ini? Apakah agamis itu harus meninggalkan pakaiannya? Gini, sebenarnya saya juga sempat ada beberapa orang yang negur. Termasuk abi saya waktu itu pernah nasihatin pernah nasihatin saya masalah kopiah dan sebagainya. Alasan kenapa saya pakai pakaian yang mungkin gaul ya bahasanya. Itu gara-gara saya ngobrol sama teman saya, ngobrol agak lama gitu. Terus kata dia bukan orang yang dekat sama agama, jauh dari agama. Terus kata dia, tahu gak aku kalau ada orang vibes ustadz atau vibes apa ya? Gayanya itu udah gaya keustatan, aku skip. Kebetulan kenapa aku nonton video kamu di awal. Jadi di awal-awal kan saya itu cuman di kamar, gak pakai kopiah alias santai-santai. Itu bukan kebiasaan sehari-hari. Kalau di rumah pakai kopiah ya kopiah aja. Apalagi kalau ngaji sama abuya, ngaji sama pengajian dipakai kopiah harus. Pakai kopiah, pakai baju-baju gamis, pakai ada tempatnya juga. Ada tempatnya. Nah masalahnya waktu itu kan saya sempat dapat kritikan dari banyak ya. Saya pernah hadir di satu tempat, satu majelis masyayikh. Pokoknya begitulah saya hadir. Oh ini Husin yang anti kufiah katanya. Sampai dibilang anti kufiah. Iya anti kufiah. Ini Husin yang anti kufiah. Saya ya diam aja gitu. Ya sudahlah. Ya. Tapi karena saya punya metode sendiri yang Anda hadapi dan yang saya hadapi kan beda. Kalau yang Anda hadapi kan santri-santri, orang-orang yang sudah ngaji, yang sudah dekat sama Allah, yang begini. Kalau yang saya hadapi itu kawan-kawan saya yang model-model begitu. Ya karena sebenarnya problem di kita itu yang banyak tidak kompak. Sebagian dari mereka tidak menerima perbedaan, walaupun kita yang menerima, mereka yang tidak menerima. Kalau dari kita sebenarnya perlu untuk lebih terbuka dalam artian mungkin sebenarnya mereka nerima, cuman kita yang salah paham sama apa yang mereka ucapkan.
sehingga rasa sakit hati itu terlalu didahulukan daripada logika. Anda nggak Sin rencana untuk punya program ini bagaimana sih umat muslimin ini kebanyakan sekarang meninggalkan sunnah-sunnah Rasul? Oh iya, termasuk saya. Nggak, ini saya nggak nyindir ini sih. Iya, karena enggak. Ini anak saya lihat dari orang ya mungkin bukan sealiran lah dengan kita. Mereka itu berjenggot. Kan memang sunnah Rasul. Sunnah. Iya. Celana cingkrang. Sunnah. Iya. Di kantongnya siwak. Iya, kadang Masya Allah. Sholat berjemaahnya softnya itu Masya Allah lurus. Iya. Tidak ada yang bolong. Sedangkan kadang kita ini malah kan nggak wajib gitu. Kan nggak wajib. Iya. Bahkan kadang jadi jadi minusnya karena itu kebiasaan mereka, bukan golongan kita. Iya, seakan-akan itu label itu ditetapkan ke mereka, padahal sunnah ini kan sifatnya secara umum, siapapun berhak mengamalkannya. Ya itu harusnya menjadi introspeksi bagi diri kita masing-masing, termasuk saya ya. Kita ini kan ada bedanya antara kami dan kita. Kalau kami ya cuman kami doang. Kalau kita kan Anda, saya, kita masuk semua. Adalah perlunya introspeksi dari diri kita sebelum, kalau bahasa Maduranya kadang ngocak terlanjur nyinyir ya. Terlanjur nyinyir akhirnya gengsi. Nah kalau saya pernah bahas tentang isbal. Saya bilang bahwasan isbal ini sunnah Nabi yang tidak boleh dihina. Bahkan kan dibahas dalam kitab-kitab yang pernah dikaji di Sulam dan sebagainya. Menghina sunnah Nabi kufur. Menghina sunnah Nabi itu kufur. Ya sama, kalau Anda menghina isbal, yang menghina sunnah Nabi isbal itu bisa saja. Saya gak langsung mencari kamu kafir ya, gak bisa kan. Tapi maksudnya perbuatannya itu loh yang perlu kita bahas dari sana. Ini kita perlu introspeksi, termasuk saya. Abi saya sering ngebahas tentang ini, Abu ya, ngebahas tentang sunnah Nabi itu harus dilaksanakan. Cingkrang, Masya Allah kalau kita lihat dari kiai-kiai kita yang ada di Madura, cingkrang rata-rata kan. Celana saya cingkrang loh sih. Oh iya? Iya. Masya Allah. Saya belum cingkrang karena emang saya nyain akal. Ya enggak, ini belum tentu karena cingkrang mengikuti niat mengikuti Rasulullah. Belum tentu sih. Tapi kan, sekarang kan lagi ngetren celana cingkrang. Tapi kan nahkumu bidzawahir, saya melihat apa yang tampak dan berdasarkan husnudzon saya ya pasti karena sunnah. Tapi kan walaupun celana cingkrang itu pernah saya baca di salah satu kitab, Jibiliyatur Rasul itu harus diiringi dengan niat kan? Iya. Cingkrang itu kebiasaan kesehariannya Rasulullah. Jibiliyah. Iya. Tapi di situ kan posisinya untuk cingkrang sendiri kan ada perintah kan? Iya. Tapi untungnya ada Imam Nawawi yang memakruhkan, tergantung niat katanya kan? Memakruhkan gimana? Maksudnya makruh isbal. Iya. Oh, tak kira kalau cingkrang malah makruh. Kok bisa? Enggak. Iya. Kan ada ulama yang memutlakkan bahwasannya sombong ataupun tidak sombong hukumnya mutlak, wajib, dan apabila dilakukan ya haram. Ada yang menganggap selama tidak sombong ya enggak masalah. Pendapat Syafi'iyah kan itu. Iya. Pendapat Syafi'iyah. Tapi saya selalu bilang ke netizen, saya ini gak cingkrang, masih isbal, masih menjadi seorang musbil, itu tanda kekurangan saya, bukan tanda saya ingin bersombong ria, ngata-ngatain jenggot, ngata-ngatain isbal. Enggak, bukan ke arah sana pembahasannya. Nah, dan bagaimana solusinya ini Sin untuk menerapkan sunnah-sunnah Rasul untuk pemuda? Saya saja belum bisa menerapkan ke diri saya, bagaimana caranya saya mengajak orang lain untuk sampai ke arah sana. Tapi kalau yang biasa saya share ke orang-orang adalah sunnah-sunnah yang mungkin terlihat mudah. Masuk masjid, Allah muftah li baba rahmatik. Keluar dari kamar mandi, ghufranak. Terus hal-hal yang mudah, pakai baju, baca apa, sebelum tidur baca apa. Hal-hal yang mudah, simpel, orang itu gak gitu. Itu yang biasanya saya share. Saya pernah dulu sih ngajak teman-teman pemuda ya, ayo semuanya ngafe, pesan minuman. Semuanya pesan minuman. Tapi sebelum Anda minum, ayo sekali aja kita ngikutin sunnah Rasul, cara Rasulullah minum air, bagaimana? Gak nyender. Sin, ini pertanyaan yang terakhir ya. Kan sebentar lagi bulan Ramadan. Jadi apa yang harus dilakukan pemuda
Dan apakah kebiasaan pemuda ini di luar Ramadan masih pantas dilakukan di Ramadan, seperti nonton televisi, main game dan lain-lain? Pertama, tentunya hal yang, karena saya tahu ya bagaimana keadaan para pemuda sekarang, teman-teman saya banyak juga, saya selalu memberikan sebuah kaidah ke mereka, minimal beda. Itu aja, kaidah yang saya terapkan itu minimal beda. Minimal beda. Karena kalau kita suruh mereka hentikan, tinggalkan semuanya, sulit. Iya, kalau nyuruh santri gampang ya, nyuruh orang-orang yang pernah ngaji gampang banget, tinggal ayo ngaji, ayo baca Quran dari pagi sampai malam, gampang. Tapi kalau nyuruh ini yang mabok-mabok di jalan, yang zina sana sini, yang ini, ayo berhenti gini, sulit. Makanya saya selalu memberikan konotasi minimal beda. Kalau semisal gak pernah baca Quran, kan kebiasaan para ulama salaf, Ramadan itu kan bulannya Quran kan ya, setiap hari membaca Al-Quran. Bahkan yang para ulama-ulama yang membiasakan diri mereka menulis, membuat karya-karya baru, itu mereka menghentikan itu semua dan mengkhususkan bulan Ramadan untuk Al-Quran. Maka saran saya kepada diri saya terdahulu, baru kepada teman-teman sekalian, jadikan bulan Ramadan itu sebagai bulannya Al-Quran, full baca Quran kalau bisa. Jadi kadar minimal sehari itu 1 juz. Gampang kok, gampang. Aduh, teman-teman ini ngira 1 juz itu wah gitu. Iya, kalau ngafalin anggap aja sulit. Tapi itu ini kan baca 1 juz 10 lembar. 10 lembar. Iya. Jadi setiap habis sholat 2 lembar. Sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar. Oh, sebelum kan bisa. Sholat, iya kan? Sebelum sholat 1 lembar. Jadi kan gak kerasa. Iya. Nah, dan Anda laksanakan itu setiap hari selama 30 hari bulan Ramadan, hatam Quran. Atau kalau semisal susah 1 juz, ya udah setengah juz. Gak bisa setengah juz, 1/4 juz. Kan kita ndak dituntut harus banyak hatam. Dituntut, tapi tuntutannya gak wajib sih. Iya. Enggak, maksudnya kan kebanyakan sekarang ini kan orang salah paham. Dituntut harus banyak hatam walaupun bacaannya salah. Asalkan enggak banyak hatam. Itu memperbanyak hatam bagi orang yang meyakini bacanya udah benar ya. Kalau bacanya dia gak tahu panjang pendeknya, ya usahakan duduk sama temennya yang bisa baca Quran. Iya. Ini bro, aku mau baca Quran gitu. Iya, Allah tahulah tentang betapa sulitnya kamu baca Al-Quran. Allah paham. Dan Allah pasti akan memberikan pahala lebih ya kepada orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran. Bahkan orang-orang itu tadi, kalau gak bisa 1 juz, setengah juz. Kalau gak bisa setengah juz, 1/4 juz. Kalau gak bisa 1/4 juz, baca 1 lembar. Kalau gak bisa 1 lembar, baca 1 halaman. Kalau gak bisa baca 1 halaman, setengah halaman. Kalau gak bisa setengah halaman, 1 ayat. Kalau gak bisa baca 1 ayat, Anda gak berhak hidup. Udah mati aja. Astagfirullah. Ya Allah, satu ayat loh sehari. Sin, tadi Husin kan bilang meminimalkan kan gitu kan, bukan menghentikan, harus meninggalkan. Minimal beda. Ya, minimal beda ya. Dan untuk meminimalkan untuk beda itu, apakah butuh pendekatan? Butuh pendekatan dari arah mana ini? Pemuda yang mabuk atau zina sana sini. Iya, harus. Bagaimana hukumnya, Sin? Kan di agama katanya, by the way, kalau teman-teman, orang fasik katanya. Ini sebenarnya yang bertanya lebih paham daripada yang ditanya. Astagfirullah, dari tadi pertanyaannya saya mikir, ini pertanyaannya perasaan yang bertanya. Enggak, Sin. Saya sebenarnya ingin sharing aja. Kan dari tadi yang Anda bahas sebenarnya banyak yang saya enggak tahu, Sin. Tapi saya alhamdulillah jazakallah khairul jaza, saya mendapatkan ilmu baru dari antum. Apalagi ini sebenarnya untuk pemuda, Sin. Saya upload untuk pemuda dan sampai sekarang loh, teman-teman saya banyak yang mengharapkan Husin datang ke Pamekasan. Karena kemarin saya mikir kasihan Husin dijemput nanti capek kan, biar saya aja yang kesini. Gitu kan? Nanti setelah Ramadan mungkin. Amin insyaallah. Duh. Ke Kiai Hasan ya. Gimana sih tanggapannya Husin tadi? Kan banyak orang yang mengira, bahkan jangan nyuruh doang, kalau bisa dipegang, dikerangkeng, kita sambil ajak mereka. Enggak, Sin, bukan itu. Dulu saya pernah terjun ke pemuda. Karena pemuda itu kan butuh kalau mereka enggak pakai sarung ya,
kita kan kadang ngikutin, ndak pakai iya, sarung biar iya. mereka itu ndak minder, ndak kabur lah gitu. Kok malah kadang dibilang, oh preman, ikut-ikutan jadi preman, oh fasik. Wah, itu udah problem, itu sudah problem orang yang menuduh itu. Tuduhan yang tidak sampai akan tertuduh ke dirinya sendiri ya kan. Masya Allah, Masya Allah. Ngata-ngatain orang fasik kok gampang banget itu loh. Gitu ya? Kok gampang banget ngata-ngatain orang fasik, orang, aduh gak bisa ya. Gak bisa ya? Gak bisa. Terkadang Sin, kebiasaan kita itu walaupun kita ada di pondok pesantren lebih buruk daripada kebiasaan orang yang hidup di tengah kota sih. Saya pernah ketemu dengan teman saya, dia itu sering nyanyi akustik itu. Setelah saya tanya, apa yang Anda lakukan setiap harinya? Udah ada Gus, kecuali sholawat 1000. Sholat duha, tahajud. Dan saya awalnya enggak terlalu percaya. Tanya ke temennya, bener sih. Padahal kadang kita hidup di pesantren belum tentu punya kebiasaan seperti itu. Jadi saya bisa terkadang ya. Terkadang. Iya, terkadang belum tentu kan begitu. Laisa 'alal itlaq. Ya kembali introspeksi ke diri kita masing-masing aja. Tapi saya yakin anak pesantren yang lebih paham ilmu agama itu masih lebih baik. Fadlul alim 'alal 'abid. Kafadlil qamar 'ala sairil kawakib. Tetap hitungannya anak pesantren yang ngaji beneran ya, bukan yang pesantren titip absen, titip nama, titip kasur, titip tas, bukan yang itu. Maksudnya santri yang bener-bener numpang toilet ya. Numpang toilet. Tapi santri yang beneran ngaji. Tetap lebih hitungannya lebih mulia santri itu karena ahli ibadah sama santri yang belajar ilmu agama ya tetap gak bisa dibandingkan. Tapi bukan berarti santrinya malah sombong. Oh saya alim, Anda ibadah 1000 tahun gak bisa kayak saya. Ya gak begitu. Maksudnya lebih introspeksi diri masing-masing. Tapi kita kan melihat dari dua aspek yang berbeda. Ada A, ada B. Kita lihat dari dua hal ini. Lebih baik jadi orang benar daripada orang pintar. Masuk akal nggak? Iyalah. Iya. Tapi pasti orang pintar belum tentu benar ya. Iya, makanya. Orang licik itu kan pintar. Iya. Sin, yang terakhir pesannya Husin untuk pemuda-pemuda khususnya di pemuda Muslim Moderat apa sih? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dakwahnya, memberikan hidayah, taufik, inayah, dan semoga kajian pemuda Muslim Moderat ini lebih menyeluruh dan lebih bisa diterima oleh masyarakat ramai. Amin ya rabbal alamin. Syukran Sin, jazakallah. Iya. Mungkin cukup sampai di sini podcast kita dengan Husin. Mungkin akan berlanjut di lain waktu ya. Insyaallah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.